Halo guysku, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah film yang berjudul The Quiet Place Day One, dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang sebuah kota di New York yang sedang diinvasi oleh sekelompok alien dari luar angkasa. Bagaimana kelanjutannya? Tonton tanpa selesai. Awal film diperkenalkan seseorang wanita bernama Sam di sebuah ruangan pusat perawatan dan temannya bernama Ruben. Sam juga mempunyai peliharaan bernama Frodo. Finish our poem. Yeah, too. It's called This Place is Shit. Setelah itu Ruben mengajak yang lainnya menonton sebuah pertunjukan boneka hidup di kota New York yang sangat terkenal, dan sekaligus ia mengajak Sam untuk membeli pizza ketika sampai di Yeah, kota. we'll get pizza on the way back. In the city. Setelah itu saya beri sedikit informasi. Sam ini mengidap penyakit hipertensi dan harus selalu diberikan obat khusus yang bernama transderma. Bagi kalian yang tidak tahu, transderma adalah plester berperekat khusus yang mengandung obat yang dirancang untuk ditempelkan pada kulit. Tujuannya adalah untuk memberikan dosis obat yang tepat melalui kulit dan masuk ke dalam aliran darah. It's a marionette show. Sesampainya di dalam ruangan, tidak lama pertunjukan itu dimulai. Setelah itu Sam keluar karena suntuk dan sedikit lapar, sekaligus ingin mencari cemilan di area terdekat. Hey, how much? Have a cat in here. Kemudian di luar sudah ada Ruben yang sedang ditelepon oleh seseorang, dan dia mengatakan bahwa kita harus segera pergi, tetapi Ruben sebelumnya sudah berjanji kepada Sam jika sesampainya di kota mereka akan membeli pizza, tetapi Ruben bersikeras untuk segera naik ke dalam bus. Dengan rasa sedih, Sam pergi meninggalkannya. Setelah di dalam bus, Sam melihat orang-orang pergi ke jendela belakang dan melihat fenomena aneh yang terjadi. Ternyata itu bukanlah asteroid biasa, tetapi itu adalah para monster-monster alien yang ingin menginvasi bumi. Berbeda dari monster-monster pada umumnya, monster ini mempunyai pendengar super ultrasonik yang mampu mendengar suara dari kejauhan, bahkan sekecil apapun suaranya. Tetapi jika melihat Sam seperti ini membuat saya teringat anak kecil yang berjoget sambil mengucapkan teteng geteng geteng ge, teteng geteng geteng ge, teteng geteng geteng ge. Ketika sudah di dalam, ia terkejut ketika seseorang menutup mulutnya dan mengetahui orang-orang di sekitarnya semua diam tanpa suara. Tidak lama terdengar suara helikopter yang menginstruksikan jika mereka harus di dalam ruangan dan tanpa suara. Seketika suara menjadi bergemuruh seperti ada yang sedang berlalu lalang di atas atap, sehingga membuat Frodo lari ketakutan. Pada akhirnya Sam mengejarnya. Sudah membersihkan diri, ia bertemu dengan seseorang yang sedang mencari koordinat lokasi. Tetapi tiba-tiba ada suara ledakan yang begitu besar yang membuat orang-orang berlarian untuk melihatnya. Karena di sini pemeran orang-orang timur, jadi maaf jika videonya tidak terlihat jelas dan hanya terlihat gigi dan matanya saja. Kemudian Sam dan Ruben sedang berdua. Di sini Sam mengatakan ia akan pergi ke tempat bernama Harlem untuk memakan pizza. Tetapi tidak lama listrik padam dan tiba-tiba genset menyala yang membuat Ruben panik dan berlari karena dapat mengundang kedatangan para monster alien. Tapi tiba-tiba setelah kejadian itu, Sam memberanikan diri untuk berjalan keluar ruangan dengan hati-hati. Sesudah di luar, Sam mengunjungi tempat untuk mengambil makanan Frodo, kucing peliharaannya. Sesampainya di taman, ia melihat dua orang kakak beradik yang sedang bersembunyi di balik air mancur.
Kemudian Sam mengajaknya untuk pergi bersama ke tempat yang lebih aman. Tidak lama, mereka bersembunyi di bawah basement. Setelah selesai, mereka memeriksa keluar ruangan dan ternyata sudah banyak orang yang sedang berjalan menuju ke arah yang sudah diinstruksikan sebelumnya. Tetapi beda pada orang-orang, Sam memilih jalan yang berlawanan. Awalnya berjalan dengan lancar karena ada ratusan orang yang sedang berjalan sehingga membuat gesekan pada aspal jalan raya. Tetapi tidak lama akhirnya monster-monster itu datang yang membuat orang-orang di sekitarnya panik dan berteriak. Ketika semua orang panik berlarian, Frodo juga ikut lari dan berpisah dengan Sam. Setelah itu, Sam menyelamatkan diri dengan bersembunyi di bawah mobil, tetapi kakinya harus tertindih. Pada sisi lain, kembali pada Frodo yang sedang mengejar seekor tikus. Kemudian ia meminum di sebuah genangan air, tapi tiba-tiba dari dalam air dan ia bernama Eric. Lalu Eric mengikuti Frodo lalu bertemu dengan Sam. Setelah bertemu dengan Sam dan mengikutinya, tetapi Sam menyuruhnya pergi. Tetapi pada akhirnya ia membolehkan Eric untuk ikut dengannya. Lalu ia kembali ke tempat Sam dan mendobrak pintunya untuk bermalam di sana. Dari sini Sam menjelaskan jika ia ingin pergi ke Harlem untuk mengambil pizza. Oleh itu tujuannya ia berbeda dengan orang-orang yang lain dan memberitahukan titik lokasi yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah bahwa di tepi pantai sudah ada kapal untuk mengevakuasi warga yang selamat. Sam juga bercerita bahwa ia kagum dan bangga dengan ayahnya yang mampu bermain piano dengan sangat apik. Setelah sudah bercerita, mereka pun beristirahat. Di keesokan harinya Sam berniat untuk meninggalkan Eric sendiri, tetapi ternyata Eric masih mengikutinya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya. Tetapi hal menegangkan pun terjadi saat mereka masuk ke dalam gedung yang ternyata pintunya terjepit oleh koper, sehingga membuatnya sulit untuk membukanya. Dan pada akhirnya, mereka harus dikejar oleh para monster-monster itu. Setelah berlari sampai di stasiun bawah tanah, ternyata mereka masih diikuti oleh alien itu. Lalu ia menelusuri jalan stasiun sampai pada sebuah pembuangan air. Mereka pun terus berjalan. Beberapa langkah air terus-menerus menenggelamkan badan mereka, sampai ketika ada monster alien di belakangnya. Diketahui jika para monster alien ini tidak dapat bernafas di dalam air, sehingga ia harus tewas tenggelam. Sesampainya di ujung aliran ada sebuah jalan menuju ke atas. Ternyata mereka berada di dalam sebuah gereja. Tetapi sudah keluar dari dalam air, penyakit Sam kembali kambuh. Lalu Eric berinisiatif untuk mencarikan transderma untuk Sam. Setelah ia menemukan tempat yang di dalamnya ada obat yang ia cari, kemudian Frodo tiba-tiba berlari lalu Eric mengikutinya dan ditemukan para monster alien itu sedang makan. Setelah kembali, lalu ia segera memberikan obat itu kepada Sam dan pada akhirnya Sam tidak merasakan sakit lagi. Setelah Sam sudah merasa pulih, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Tetapi setelah sampai pada toko yang dimaksud, ternyata toko itu sudah hangus terbakar yang membuat Sam menjadi sedih. Setelah itu, Sam mengajak Eric ke tempat terakhir kalinya di mana mendiang sang ayah pernah bermain piano di tempat tersebut. Lalu di sela sisi Eric berinisiatif karena tidak ingin membuat Sam berlarut dalam kesedihan, ia mencarikan pizza ke tempat yang lain dan beruntungnya masih ada pizza yang tersisa. Secepatnya ia langsung memberikan kepada Sam. Seusai itu mereka melanjutkan perjalanannya menuju kapal yang sudah menunggu di tepi pantai yang disediakan untuk mengevakuasi para warga yang masih selamat. Mereka berjalan dengan hati-hati
karena bisa saja para monster itu mendengarnya. Di sini Sam mempunyai rencana, lalu ia menitipkan Frodo untuk dibawa lari menuju kapal. Lalu Sam mengalihkan para monster-monster itu. Di sini saya jelaskan mengapa Sam ingin mengorbankan dirinya, dan ternyata Sam sudah tidak lagi ingin diungsikan karena disinilah tempat kelahirannya dan mendiang sang ayah meninggal dunia. Di tempat ini ia juga tahu jika umurnya pun sudah tidak lama lagi. Walaupun Eric tidak ingin meninggalkan Sam, tetapi Eric harus pergi menyelamatkan dirinya dan Frodo. Di saat Eric berlari, ada sebagian monster yang mengetahui keberadaannya, sehingga ia harus berlari secepat mungkin agar tidak dibunuh oleh monster-monster itu. Tamat. Film yang dimana pemerannya di awal sampai akhir tidak bersuara. Film yang cukup mengheningkan. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan film-film seru dari saya. Terima kasih. Saya sebagai ketua umum dari tim FTT17 ingin mengucapkan mohon maaf bila masih ada kesalahan dalam pembuatan, pembahasan, dan pengeditan dalam cerita. Mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.